Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pada pertemuan online daring ya melalui channel Bapak pada pertemuan pembelajaran yang ketiga ya. Pada pembelajaran yang kali ini kita akan membahas tentang materi bab 2 tentang hari kiamat, iman kepada hari kiamat, bagian kedua ya, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang iman kepada hari kiamat di poin A Quran surah Al-Qari'ah, tetapi pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang iman kepada hari kiamat pada poin B Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8 ya. Mari simak pembacaan Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8 ya. Kita akan membahas yang pertama seperti biasa itu tajwidnya. Ya, silakan kalian catat pada buku kalian, pada buku BTA seperti biasa ya, pendidikan Al-Quran halaman 62 halaman 63, silakan kalian buka ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bapak tidak akan membahas tentang alif lam lagi ya untuk kelas 3 ini. Bapak akan membahas tentang mat dan hukum nun mati dan tanwin. Ya, insyaallah seperti ini kalian tahu ya, ini ada hukumnya mat tabi'i fathah bertemu alif ya. Nah, ini rata-rata memakai mat tabi'i sama ini. Asqa ini mat tabi'i fathah bertemu alif, fathah bertemu alif mat tabi'i juga. Waqala al-ilm. Nah, kita akan membahas yang ini. Ini apa hukumnya? Al-insa. Ada hukum nun mati dan tanwinnya. Memakai nun mati bukan an, bukan in, bukan un, tetapi hukum nun mati. Nah, ada huruf na tetapi tidak memiliki baris. Huruf yang tidak memiliki baris itu namanya sukun ya. Ini contohnya. Nah, pertanyaannya ini hukumnya apa? Nun mati bertemu sa hukumnya? Ya benar, itu hukumnya adalah ikhfa ya. Bisa kalian tulis di bawahnya ikhfa ya. Sama ini memakai mat tabi'i. Nah, ini ada hukum nun mati dan tanwin. Ada nggak nun mati? Nggak ada ya. Ini huruf beda, bukan na. Tapi kita lihat barisnya, dia memakai an, in atau un. Dia memakai in ya. Kalau in bertemu ta, ini juga termasuk daripada huruf-huruf ikhfa ya. Ini hukumnya ikhfa. Ingat kalau ikhfa cara membacanya gimana? Hurufnya dipanjangkan 3 harakat sama dengan diengkat ya. Jadi cara membacanya al-in, bukan al-in itu n ya, tetapi n itu berubah jadi eng. Al-insanu sama ini yauma idzin tuhaddisu ya, 3 harakat yauma idzin tuhaddisu, jangan yauma idzin tuhaddisu terlalu cepat. Nah, panjangkan saja 3 harakat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbak. Ini 3 harakat juga ya. Ini namanya guna musyaddah. Guna musyaddah itu ada 2 ya.
saya singkat M ya, guna musyaddah guna M ya. Huruf na yang buat tasydid ini tasydid ya, atau mim yang tasydid namanya guna musyaddah. Panjangkan juga 3 harokat. Jadi bi anna, jangan bi anna cepat, tetapi bi anna yang dipanjangkan 3 harokat. Bi anna rabbaka awhalaha yauma idil ya, yauma idiyas ya. Ada an, in, un atau nun mati. Ada in ya, kayak di atas ini pakai in, tetapi ini setelahnya nggak bertemu tak, ini ta ya, titik di 2 di atas. Kalau di bawah ini namanya huruf ya, dan ya beda hukumnya sama yang di atas itu ya. Ini namanya hukumnya, kalau ya apa mana waya itu namanya idgham, idgham biguna ya. Saya singkat itu idgham biguna. Yasudurun, nah ini sama guna musyaddah ya. Yasudurun nas ashtatan liyura. Nah, ashtatan ada an, in, un atau nun mati. Ada an ya, an bertemu apa ini, huruf la ya. Kalian ingat dalam nun mati dan tanwin, tanwin bertemu la sama ro apa ya, benar itu namanya idgham, idgham bila guna ya, idgham bila guna. Beda dengan idgham biguna. Kalau idgham biguna ada 4, ma, na, wa ya. Kalau idgham bila guna itu ada 2, la sama ro ya. Yura a'malahum faman ya'mal, apa faman ya'mal ini ya, faman ya'mal ada an, in, un atau nun mati. Ada nun mati bertemu huruf ya, di sini nun mati bertemu huruf ya, apa hukumnya? Idgham biguna. Idgham biguna. Ada lagi misqala dzarratin, nah ada dzarratin khairan yara. Ada an, in atau nun mati. Ada in bertemu huruf kha. Ingat huruf kha ini hurufnya huruf si izhar ya. Izhar itu apa? Dibaca aja jelas. Kalau jelas itu artinya dia nggak jadi kayak eng, nggak ada panjangnya sama sekali, pendek aja. Jadi cara bacanya dzarratin khairan. Cepat aja kayak seperti baca apa adanya. Ini kan tin bertemu kha, dzarratin khairan. Jangan dipanjangkan dzarratin, salah. Atau diengkan dzarratin, salah juga. Tetapi baca apa adanya kalau huruf kha, dzarratin khairan. Kecuali hurufnya itu titiknya di bawah ya, itu huruf ja. Kalau ja itu hukumnya ikhfa ya. Wa may ya'mal, nah sama kayak di atas tadi, apa hukumnya? Idgham biguna ya. Kemudian dzarratin, tin bertemu sya, ada an, in, un atau nun mati. Ada in ya, in bertemu sya namanya ikhfa. Ini namanya disamar-samarkan, dibaca kayak eng, dan panjangnya 3 harokat ya. Dzarratin syarrayra, ron bertemu ya. Ada an, in, un atau nun mati. Ada an bertemu ya, hukumnya idgham biguna ya. Nah mungkin itu aja untuk materi tajwid pada hari ini ya. Silakan kalian catat ya, ini kalian catat ya semuanya. Nah apa-apa aja yang dokumennya yang tidak memiliki bukunya, artinya kalian mencatat Arabnya dengan hukumnya ya. Catat, siapa tahu nanti akan keluar pada ujian ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ya, lanjutannya adalah tentang pengertian daripada ayat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala al insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya.
bi anna rabbaka awha laha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Apa jelaskan ini dikutip dari ulama-ulama tafsir yang terkenal, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kata jalan lain dalam tafsirnya, apabila bumi mengalami gempa di saat hari kiamat tiba. Salah satu kejadian yang terjadi pada hari kiamat itu adalah gempa goncangan, tetapi bukan goncangan biasa yang pernah dialami dalam catatan sejarah, tetapi di sini yang dahsyat. Maksudnya yang super duper luar biasa. Ya, yang dimana goncangannya itu bukan cuma menggetarkan rumah, tapi menggetarkannya sangat luar biasa. Ya. Ya, sesuai dengan bentuknya bumi yang besar ini. Artinya ini, kata Ibnu Katsir lagi menafsirkan, yaitu yakni ketika bagian bawahnya bergerak. Ya. Kalau dalam ilmu geografi, salah satu penyebab adanya gempa bumi itu adalah karena lempengan bumi yang bergerak, bukan buminya, tetapi sesuatu yang ada di dalam perut bumi itu yang bergerak. Ya, ini sesuai dengan ilmu geografi. Ya. Kemudian dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Tidak lain, dan bumi telah mengeluarkan beban berat-beratnya. Contohnya semua pembendaharaan yang dikandung, termasuk orang mati. Pembendaharaan ini termasuk juga, ya, kalau bendahara itu artinya harta-harta seperti emas yang terpendam di dalam bumi, berlian yang terpendam di dalam bumi, harta-harta karun yang terpendam dalam bumi, itu semuanya dilemparkan, dicampakkan, termasuk orang-orang mati. Ya jelas mati, orang-orang mati banyak dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, pasti banyak orang-orang yang mati yang dikubur di dalam perut bumi. Semuanya dicampakkan, dikeluarkan sebegitu saja. Ya, wa qala al-insanu ma la, ya jelas manusia akan bertanya, kenapa bumi kayak ini? Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi setelah ini? Kata manusia. Ya. Tapi kalau bayangkan saja kalau misalnya keadaan sudah seperti itu, gempa bumi di mana-mana, terus di hadapan kita kalian melihat emas berkilo-kilogram atau berlian berjuta-juta macam bentuknya, apakah kalian ingin menceburkan diri ke dalam perut bumi untuk mengambil harta tersebut, atau kalian mencari keselamatan? Ya, secara logika pasti orang akan mencari keselamatan dulu, yang dimana hari kiamat nanti harta-harta pun juga tidak bermakna, tidak bermanfaat. Ya, orang lebih ingin hidup lebih lama dibandingkan memiliki harta, tapi setelah itu kalian mati. Ya, karena bumi asalnya tenang, dari dulu bumi nggak pada suah bergerak. Padahal bumi ini juga makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Setiap hari kita bergerak, lari, ya, setiap hari kita berjalan, setiap hari kita beraktivitas, ya. Tapi karena Allah memerintahkan, hai bumi, kamu diam, kunu sakinan, diamlah kamu dengan tenang, jangan bergerak sedikit pun. Diperintahkan Allah. Saat diperintahkan oleh Allah, maka dia memang benar-benar tidak bergerak, dan manusia tinggal di atasnya. Lalu tiba-tiba nanti bumi itu bergerak dan bergoncang, seakan-akan bumi itu hidup, ya, seakan-akan bumi itu bergerak, sehingga
merasa bebannya sudah berat di bumi, banyak orang-orang berdosa yang ada di atasnya, tentu saja bumi ingin bergerak, ingin menjatuhkan orang-orang yang ada di atasnya. Maka saat itulah datang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu guncangan yang tidak ada tandingannya, sehingga mengeluarkan seluruh isinya, harta-harta terlempar kemana sana kemari, termasuk mayat-mayat yang sudah terpendam di dalam kubur, dan umat-umat dari umat-umat terdahulu sampai umat-umat yang terakhir kali. Maka saat itulah dinampakkan segala sesuatu. Itu adalah orang-orang yang melihat gambaran ketika pada hari kiamat. Kemudian pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Saat itu bumi mengatakan perihal tentang dirinya, guncangannya, dan ia mengeluarkan mayat dari dalam perutnya ke bumi. Ternyata bumi berkisah, berpandir. Aku ini diperintahkan karena perintah daripada Allah. Ya, saya sebenarnya hidup. Saya sebenarnya mampu bergerak, kata bumi. Tetapi kalau enggak karena perintah Allah untuk diam, bukan karena perintah Allah untuk diam dan tenang, saya tidak akan bergerak sedikit pun, karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Ya, kita yang diperintahkan Allah bisa bergerak, bisa beraktivitas. Kita diperintahkannya ya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Ya, bumi menyembah Allah dengan taat dengan perintah Allah, yaitu dengan diam. Ya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan demikian itu. Kata bumi, bi anna rabbaka awhalaha. Karena ini sudah disuruh oleh Allah. Sampai saat itu adalah saat di mana hari kiamat telah terjadi. Amun bumi saat bergerak, maka itulah saatnya di mana hari kiamat, hari pembalasan, hari perhitungan amal akan terjadi. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin. Dari dulu nggak pernah diberi izin untuk berjalan bergerak, ya. Sekarang bumi sudah mendapatkan izin untuk dapat melaksanakan tugas itu. Tugas apa? Dia mengeluarkan perut-perut isi daripada yang ada di bumi, termasuk manusia kita, ya. Nah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Ya. Ini supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka, ya. Nah, jadi ini kejadian setelah manusia dibinasakan. Manusia tadi sudah diombak-ambik saat karena bumi sudah bergerak karena gempa bumi, akhirnya meninggal semua, bahkan buminya juga hancur. Tetapi setelah hari kehancuran ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Saat hari kebangkitan terjadi, inilah yang terjadi. Yauma idzin, di mana pada hari itu manusia itu keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang supaya diperlihatkan gambaran balasan pekerjaan mereka. Orang akan melihat, oh ini orang alim, oh orang ini rajin beribadah, oh orang ini rajin bersedekah. Dibangkitkan dari kubur, oh tubuhnya masih utuh sedia kala. Padahal hidup di zaman Rasulullah sudah lama, 1400 tahun yang lalu, ya. Dia dalam keadaan bersih, dia dalam keadaan harum, dia dalam keadaan wangi, dia dalam keadaan berseri-seri, ya. Tapi ada juga satu kelompok, ya, yang dimana saat dibangkitkan, padahal hidupnya dekat-dekat kiamat gitu, ibaratnya baru meninggal, tapi bangkitnya seakan-akan kayak sudah beribu-ribu tahun, badannya membusuk, ya, tubuhnya tidak utuh lagi, digigit ular, digigit kalajengking dan lain-lain. Itu adalah gambaran daripada siksa kubur. Ada juga yang mendapatkan nikmat kubur, yaitu orang-orang solihin, ya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan cara berkelompok-kelompok, ya, sesuai dengan Bapak gambarkan tadi, kelompok orang yang mendapatkan nikmat kubur, golongan orang yang mendapatkan siksa kubur,
ya, menuju ke tempat hisab. Ada yang diarahkan ke surga dan ada yang diarahkan ke neraka. Ya, yang diarahkan itu setelah penimbangan pada yaumul hisab, pada hari perhitungan, sebagaimana pada materi sebelumnya Bapak gambarkan seperti perhitungan jungkir jangkit, ya, jungkir jangkit di mana yang mana yang paling berat, apa seandainya kebaikan paling berat, maka dia ditempatkan di surga. Dan menurut surah Al-Quran, kalau seandainya keburukan lebih berat, walaupun ibaratnya itu cuma 1 kilo aja, 1 gram aja lebih berat keburukan, maka dia akan ditempatkan ke neraka, yakni agar mereka dapat menyaksikan amal perbuatan mereka sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Ada yang mendapat kemuliaan dan ada pula yang mendapatkan siksaan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, seberat zarah pun, zarah ini adalah sekecil biji sawi yang seperti bijinya padi, ya, kecil, ya, ibaratnya itu kebaikan sejempirit kecil ini aja, ya, niscaya dia akan melihat balasannya, akan dibalas. Kebaikan kecil itu akan dibalas, bukan yang besarnya aja berasa. Yang kecil itu paling nggak berasa kebaikan, enggak, ya, sekecil apapun itu akan merasakan kebaikan luar biasa. Walaupun kebaikan itu, kata Rasulullah, apa kebaikan paling kecil? Yaitu kebaikan saat seseorang memindahkan batu, sesuatu yang tajam di tanah, terus dia pinggirkan supaya orang kada terjajah, supaya kendaraan lewat nggak kempes bannya, ya, supaya orang nggak diinjak paku dan lain-lain. Sekecil itu aja mungkin kalian anggap sepele, tetapi di hari kiamat itu adalah ganjarannya luar biasa, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya luar biasa, ya. Dan barang siapa yang wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, tapi kebalikannya juga, barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, sekecil biji sawi pun, sekecil jempirit tadi, ya, niscaya dia akan merasakan balasannya, ya. Barangkali kita cuma ngambil pulpen, kita cuma mencuri pulpen, nggak ngomong, ya, kita cuma ibaratnya itu usil dengan kawan, itu kalian akan merasakan balasannya walaupun kalian anggap itu sepele. Dan barangkali pada hari kiamat itu malah menjadi berlipat-lipat ganda balasannya, ya, yang dimana saat orang tidak memaafkan di dunia, maka balasannya akan berlipat-lipat di neraka. Ibnu Katsir mengatakan di riwayat dari Abu Sa'sa'ah bin Muawiyah pada tahun Farzaq, ini Ibnu Katsir menceritakan tentang asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya surah Az-Zalzalah. Kenapa sih surah Az-Zalzalah turun, ya? Jadi saat surah Az-Zalzalah dibacakan, ya, ini ceritanya, ya. Ia mendatangi Rasulullah SAW, ya. Kemudian beliau membacakan ayat tersebut, yaitu surah Az-Zalzalah. Imbah mendengar Rasulullah membacakan surah Az-Zalzalah, lalu Sa'sa'ah tadi ngomong, bicara, dia berkata, ayat itu sudah cukup bagiku, sudah cukup Rasulullah ini untuk tidak mendengarkan ayat-ayat lainnya, ya. Nah, jadi kebiasaan sahabat Rasulullah kalau datang sama Rasulullah, Rasulullah tolong wasiatkan aklun, ya, Rasulullah wasiatkan saya tentang ayat Al-Quran, ya. Jadi saat sahabat disampaikan ayat Al-Quran berbeda-beda, ya, bermacam-macam, kayak wasiat. Sahabat, ada yang sahabat diberi tentang gambaran surga, betapa nikmatnya, ya. Banyak orang, para sahabat ngomong, Rasulullah tolong tambah lagi ayatnya, Rasulullah tambah lagi ayatnya, Rasulullah tambah lagi, gitu, minta tambah terus. Tapi seseorang kali ini kebetulan dapat surah tentang hari kiamat, yaitu surah Az-Zalzalah. Setelah mendengar surah Az-Zalzalah dari awal sampai akhir, sudah cukup, kata Rasulullah, kata seseorang, ya. Saya
mungkin ini aja dulu memahami ayatnya, lain kali saja, karena saking takutnya mendengar kengerian daripada surah Az-Zalzalah. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Jadi semoga saja dengan kita membaca surah Az-Zalzalah kita akan merasakan lebih besar takut, ya, yang dimana takut yang dimaksud adalah takut yang membimbing kita untuk lebih taat beribadah kepada Allah. Meyakini kita bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia, sekecil apapun, insya Allah dibalas nanti di surga. Ya, insya Allah kebaikan yang kalian kerjakan, insya Allah nanti akan dibalas di surga. Sebaliknya, keburukan, kejahatan, kekejaman yang kamu lakukan di dunia, insya Allah akan dibalas nanti pada hari kiamat. Sekecil apapun itu, sesuatu sepele apapun, walaupun hanya sekecil zarah. Ya, mungkin itu saja dari Bapak, ya, untuk materi pada hari ini. Semoga kalian bisa menerimanya dan mengamalkannya surah Az-Zalzalah. Kemudian terakhir ada tugas, ya, silakan kalian cek di sini, ya, tugasnya. Tugas tersebut kalian tulis di buku tulis, kalian foto, screenshot untuk bisa share sama grup, jadi tahu apa tugasnya, ya. Sama kemudian kumpul pada link deskripsi ini ada Google Form-nya, kumpul pada tugas pertemuan ketiga, ya. Jadi ada, ini sudah tugas pertemuan ketiga. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.